Ratu. Kami dari kelas 11 Bahasa akan menampilkan tugas video drama yang berjudul Telaga Warna. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ananda Nur Rahmadanti. Saya berperan sebagai Ratu Purbamana. Saya Krisna Dilabianto berperan sebagai Raja Suwartalaya. Saya Nevinta Mariana berperan sebagai Putri Rani. Saya Raffi Yogiana Putri berperan sebagai narator. Saya Sela Hairunisa Ayu Suryani berperan sebagai Sayang dan Putri Gilang Rukmini. Saya Suci Widyasuti Ananta berperan sebagai penasehat rakyat dan tukang emas. Sekian, terima kasih, selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu, di Jawa Barat ada kerajaan yang disebut Kratoding Kupatpanggungan yang dipimpin oleh Sang Prabu Wicaksana dan Arif, yaitu Raja dan Ratu Purbamana. Rakyatnya pun hidup sejahtera, tentram, dan makmur. Tetapi Raja dan Ratu belum dikaruniai anak. Dengan demikian, itu yang menjadi kekhawatiran Prabu Surtawalaya dan Ratu Purbamana. Ratu Purbamana yang sedih dan menangis. Dinda, jangan sedih terus begini. Kalau Dinda terus sedih, Anda juga ikut menangis. Bagaimana aku tidak sedih, Kanda? Kita sudah bertahun-tahun menikah, tapi belum dikaruniai anak. Dinda, bagaimana jika Raja mengangkat anak saja? Siapa tahu bisa mengurangi kesedihan Ratu. Tidak, aku tidak ingin punya anak angkat. Ya, aku tidak setuju mengangkat anak. Ratu Purbamana masih menangis. Sudahlah Dinda, jangan terus bersedih. Anda akan mencoba bertapa ke hutan agar dikaruniai. Baiklah jika harus demikian. Dinda akan merestui Kakanda pergi ke hutan untuk bertapa. Hati-hati Kakanda. Akhirnya, Raja pergi ke hutan untuk bertapa. Di hutan, siang dan malam Raja berdoa supaya dikaruniai anak. Suatu hari, Ratu pergi ke sungai bersama para dayangnya. Tiba-tiba ada sebuah keranjang yang melewati mereka. Ratu meminta dayangnya untuk mengambil keranjang tersebut. Itu apa ya? Dayang tolong ambilkan. Tidak disangka, keranjang itu berisi seorang bayi. Dayangnya berkata bahwa itu adalah petunjuk dari Tuhan. Lalu ia pun membawa bayi itu ke istana dan merawatnya dengan baik. Hingga 9 bulan kemudian, ia melahirkan seorang bayi perempuan. Anak kita cantik ya dan lucu. Wah iya Kanda, kita harus bersyukur karena akhirnya dikaruniai anak. Ya Dinda, bagaimana kalau kita namai Gilang Rukmini? Wah itu nama yang sangat bagus Kanda, Dinda setuju. Raja dan Ratu sedang sama-sama sangat senang. Lalu penasehat keraton datang. Ampun Raja, ini ada hadiah untuk putri dari rakyat. Terima kasih penasihat. Tetapi Gilang Rukmini tidak diasuh dengan cara yang baik oleh Raja dan Ratu. Lalu ia tumbuh menjadi putri yang sangat manja dan memiliki sifat yang buruk. Dirinya bahkan tidak laku berkata kasar. Sangat berbeda dengan anaknya yaitu Putri Ranti. Ia menjadi putri yang sopan dan sifatnya baik. Cuciin bajuku ini. Emangnya kamu tak bisa nyuci? Di sana ini kan pegawainya Gak bisa, aku maunya kamu nyuciin. Kalau misal kamu gak mau nyuciin, aku akan lapor ke Ibu Ratu. Hari semakin singkat. Prabu dan Ratu tidak tega melihat perilakunya kepada kakaknya itu. Kemudian mereka menegur Gilang dan membuatnya marah. Nah itu bukan anak kandung Prabu dan Ibu Ratu, kakak itu hanya anak angkat. Apa benar itu? Iya benar kak, kakak itu tidak pantas di istana ini, serta menerima kasih sayang Prabu dan Ratu. Putri Ranti akhirnya keluar dari istana. Prabu dan Ratu tidak bisa mencegah kepergiannya dikarenakan Gilang mengancam akan pergi dari rumah apabila Putri dicegah.
sehingga hari di mana Gilang akan menguncak usia 17 tahun. Para rakyat pun datang ke istana dan membawa berbagai hadiah. Raja mengumpulkannya dan menyimpannya di kamar istana. Raja hanya mengambil sedikit emas dan perhiasan, lalu ia membawanya ke tukang emas. Bu, apakah engkau bisa membuatkan kalung untuk putriku? Tentu saja dengan senang hati, Baginda. Yang dinanti-nanti pun tiba. Seluruh rakyat berdatangan ke istana dengan perasaan gembira. Ketika sang putri hadir di hadapan seluruh rakyat, semua orang terpana melihat kecantikannya. Raja dan Ratu sudah datang. Kemudian Raja berdiri dari singgasana yang sembari memegang kalung indah tersebut dan memberikannya kepada putri. Wahai putriku yang cantik jelita, ini ada hadiah dari rakyat di hari ulang tahunmu. Pakailah, nak. Hah, mau apa ini? Jelek banget. Aku tidak mau memakainya. Rakyat kaget atas reaksi Gilang. Emasnya bertebaran di lantai. Ratu menangisi perilaku putrinya sampai seluruh rakyat menangis karena Ratu menangis, sehingga seisi istana penuh air tangisan. Bendungan itu sekarang dikenal dengan Selaka Warna. Konon katanya, warna yang tercipta berasal dari kalung Gilang Rukmini yang tersebar di dasar bendungan itu.